Kembali kita ketemu di channel Saham Profitku. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Nah, kali ini kita akan mengamati sebuah emiten yang mana sudut pandang yang kami akan jelaskan di sini itu menggunakan sudut pandang bandarmologi. Pemirsa sudah tahu apa definisi bandarmologi, yaitu pergerakan harga saham baik naik ataupun turun itu dikendalikan oleh individu besar atau institusi. Nah, batasan itulah yang akan kita bahas di saat ini. Namun sebelumnya kami berharap peran serta daripada pemirsa untuk melakukan subscribe, juga tidak lupa melakukan like, juga tidak lupa melakukan share ke beberapa rekanan pemirsa. Dan juga tentunya Anda juga melakukan komen agar ada interaksi dua arah antara kami dengan pemirsa. Nah, sebelumnya ini disclaimer on ya. Sama sekali bukan ajakan membeli dan sama sekali bukan ajakan menjual. Saya ingin semua pemirsa untuk mengkaji ulang apa yang saya bahas dan apa yang saya deskripsikan di dalam video ini. Nah, kita langsung mulai ya. Disclaimer on-nya tetap menjadi acuan penting. Nah, di sini ada satu software yang dikembangkan oleh tim IT kami, tidak untuk komersial, juga tidak untuk dijual, namun untuk kebutuhan di dalam pertumbuhan channel saham profitku. Nah, di sini pertama-tama kita masuk ke shareholder month atau bulanan. Data ini sebelumnya diambil dari KSEI, Kustodian Sentra Efek Indonesia. Anda bisa mendownload atau Google search, nanti akan ketemu datanya. Nah, emiten yang kami bahas ada BOOH. Apa itu? Tidak terlalu penting di dalam ilmu bandarmologi. Yang pasti, yang harus Anda perhatikan adalah bandar tidak mau rugi. Jangankan rugi, imbang saja tidak mau. Bandar harus untung. Nah, shareholder ada dua bagian, lokal dan foreign. Kita melihat lokal dipecah menjadi 9 kelompok, di antaranya adalah corporate atau 90% ya. Ini mungkin lihat ya. Coba dilihat lingkaran mouse ini 90% atau setara dengan 7 miliar lembar. Sementara individu hanya 6,6% atau 500 juta lembar ya. Kita bisa melihat semuanya dikendalikan oleh corporate. Nah, sisi selanjutnya adalah foreign. Foreign itu sebenarnya memegang 1,27%, kalau lokal 9,8%. Jadi artinya apa? Emiten ini didrive atau mungkin dikendalikan oleh corporate itu sendiri. Nah, bagaimana konsep bandarmologi melihat hal ini? Yang pasti ada satu hal yang Anda harus pahami. Bandar tidak mau rugi, jangankan rugi. Imbang atau impas saja tidak mau. Bandar harus untung. Dan ini disclaimer on ya, bagi kita semua, kajiannya tolong dianalisa ulang kembali. Berikutnya kita masuk ke bagian penting Brooksum Life. Di dalam Brooksum Life ini, Anda harus punya satu konstanta mindset atau mungkin pegangan ya. Jumlah lot yang dibeli, katakan 100 lot, itu sama dengan jumlah lot yang dijual. Harga per lembarnya yang dibeli, katakan Rp1.000, itu sama dengan harga Rp1.000 yang dijual. Jadi lot jual sama dengan lot beli, atau lot beli sama dengan lot jual, atau harga jual sama dengan harga beli, atau harga beli sama harga jual. Itu harus ada dalam benak kita semua. Nah, defaultnya ini adalah 1 bulan terakhir, 8 Oktober ya. Kita membahas langsung ke emiten DOOH. Nah, ini menarik, pemirsa. Ini menarik. Sebetulnya paling penting adalah di grafik tengah atau broksam. Oke, kami maximize ya, supaya bisa pembahasan detail. Nah, broksam ini selama 8 Oktober hingga sekarang itu terkumpul transaksi sebesar 32 juta lot. Kalau lembar ya kalikan 100 menjadi 3,2 miliar lembar. Wow. Sekarang apakah ada institusi ataupun individu yang besar? Dia melakukan satu bisnis, itu bersifat amal, bersifat sosial.
bersifat non komersial, tidak mungkin. Yang pasti mereka harus mendapatkan profit. Nah, summary dalam satu bulan ini, value yang terbuka adalah 185 miliar lembar dalam satu bulan. Anda bisa melihat ini ada tabel HK dan HQ. HK adalah hajar kanan. Artinya antrian yang ada di offer itu dihajar menggunakan uang RDN individu atau institusi besar itu ya, sehingga antrian offernya itu habis. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika antrian offer di HK, yang jadi pertanyaan, mengapa harganya tidak melambung naik? Ini pertanyaan paling penting yang Anda harus tahu. Dan mereka yang menyukai konsep bandarmologi harus tahu. Ini saya minimize lagi ya. Mengapa terjadinya sebuah HK besar-besaran, tetapi harga tetap bisa terjaga bahkan turun. Kalau Anda melihat ini close-nya 55 ya, grafik pertama, ini sebelah kanan adalah harga high, sebelah kiri harga close. Kenapa? Mengapa? Jadi yang perlu Anda ketahui di sini, ketika big money, institusi atau individu besar itu melakukan pembelian secara HK, mereka kan dapat stok di tangan ya. Stok inilah dipasang di antrian fake offer. Dipasang di antrian offer sebagai fake offer. Tentunya mereka masang biasanya bukan di base offer. Mungkin 4-5 papan di bawah base offer. Ketika terjadi sebuah, saya minimalkan lagi, sebuah HK besar-besaran offer pasti akan habis. Itu sudah pasti. Tetapi kenapa tidak melambung tinggi? Karena big money memasang stoknya dalam bentuk antrian offer di papan 3, papan 4, secara fake. Dia tidak bermaksud menjual. Dia hanya mengimbangi antrian beli supaya setara dengan antrian jual. Nah, sebelumnya kita masuk ke tab broker summary. Selama satu bulan Anda bisa melihat bahwa broker YB itu melakukan istilahnya ada antrian match lah, antrian beli 7, juta lot atau setara dengan 41 miliar. Sedangkan yang nomor 2 SA 5 juta lot, FS 5,25. Ini kalau pemisah jumlah, baik lot ataupun rupiah, itu akan sama dengan sisi merah sebagai simbolis penjualan match ya. Jadi sama dengan rumus tadi kita katakan jumlah lot dibeli sama dengan jumlah lot jual, jumlah harga lot yang dibeli sama dengan harga lot dijual. Nah, kalau ini saya mundurkan ya, Anda melihat 8 Oktober ini mungkin 7 Oktober, kita nggak melihat hari Minggu atau apa, ini akan broker summary akan terlihat jelas. Tetapi broker summary ini sebetulnya agak belum mengkerucut ke sebuah kesimpulan. Di sini saya hanya menunjukkan pada pemirsa bahwa fitur ini sebagai safety support ya, bukan dari support, safety support untuk kita dalam melakukan sebuah eksekusi. Jadi kita langsung masuk ke graf karena grafnya menarik. Pertanyaan saya, hijau adalah harga kanan ya. Berarti bandar punya uang, mereka mendapatkan barang sesegera mungkin. Sehingga tadi di shareholder Anda melihat terjadi sebuah komposisi 98% dimiliki oleh corporate. Nah, sekarang kita mundur ya. Ini 2 Oktober, 1 Oktober. Kita melihat seberapa jauh bandar ini melakukan hajar kanan. Ya, ini tanggal 30. Anda melihat sudah terkumpul 43 juta lot. Ini kalau kalikan 100, ada 4,3 miliar. Setara dengan 4,3 miliar lembar atau setara dengan 246 miliar rupiah. Kita mundur saja. Seberapa besar atau seberapa tower hijau. Nah, Anda bisa melihat. Oke, kita bahas yang tabel grafik nomor 3. Di sini terjadi sebuah transaksi besar-besaran yang batangnya ini menandakan volume sama. Jadi volume di sini adalah lembar ya, karena ada 0,10 ya. Nggak mungkin lot ya, masa ada lot ya. Ini volume ya. Oke, kita lihat grafiknya. Yang berikutnya ada garis merah, ini adalah frekuensi. Frekuensi itu artinya ada jumlah transaksi yang match. Misalkan Anda membeli 100 lot dipecah menjadi 10 kali, ya berarti 10 frekuensi, bukan satu frekuensi. Ya Anda bisa melihat, kita kembali ke informasi HK dan HQ.
Ingat, HK adalah jar kanan di mana orang punya uang langsung memukul antrian over sehingga antrian over tuh match. Kita sekarang kembali ke ini, ke periodenya. Kita melihat sampai seberapa jauh garis hijau ini. Secara teori sih pemirsa mungkin ya, saya sih kalau sabar bisa. Saya sih ketika mengetahui ciri-ciri bagaimana bandar mengakuisisi, akumulasi sebuah emiten, saya cukup sabar. Nah, sebetulnya ketika Anda sudah memegang barang ini, ayo, di mana teori kesabaran Anda dengan prakteknya untuk memegang saham ini sampai betul-betul bandar tidak terlalu kuat ya, karena Anda bisa melihat dari tampilan ini ya 365 miliar ini adalah uang. Secara instrumen investasi itu harus memberikan return. Nah, artinya apa? Big money, institusi atau individu besar, mereka belum mendapatkan apa ya, take profit. Mereka hanya keluar, keluar sepertinya mereka tidak butuh uang. Tapi ingat, mereka bukan yayasan sosial, mereka bukan yayasan amal, mereka bukan sifatnya non komersial, mereka adalah komersial. Tinggal kesabaran Anda aja menunggu. Nah, Anda lihat ya, ini towernya hijau semua. Anda setelah buka bursa, Anda bisa membeli ataupun tidak. Itu disclaimer on. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan ini sebagai bahan kajian. Ya, kita teruskan saja. 30 Agustus, 29 Agustus, terkumpul 500 miliar atau setengah triliun. Ini kami mundurkan aja karena terlalu lama. Bayangkan selama berapa bulan ya. Nah, Anda bisa melihat bahwa terjadi HK besar-besaran terkumpul 858 miliar. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya sederhana sekali. Ketika Anda memiliki akses informasi ke channel saham profitku yang mungkin akan kami bahas saham-saham yang berpotensi multi bagger, Anda bisa mendapatkan satu gambaran jelas bagaimana pergerakan harga itu dikontrol atau dilakukan oleh sebuah institusi ataupun individu besar. Anda melihat di sini, ini grafiknya agak 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 unik ya. Bagaimana mungkin terjadi HK besar-besaran ya, harga bisa cenderung sideways. Ini Anda melihat 1 Oktober ini harganya mungkin 5 tertinggi 53 atau 52 ya, close 52 ini kelihatan. Nah, tiba-tiba naik 67. Nah, ini sideways. Nah, jadi apa yang bisa Anda simpulkan kalau saya secara individu, saya sudah memegang emiten ini dan saya sabar. Anda juga perlu melatih kesabaran Anda bukan sebatas teori, tapi betul-betul secara praktek. Nah, inilah video yang kami sajikan. Semoga bermanfaat, bisa membawa keberuntungan, bisa membuka cara pandang Anda perihal bagaimana pola perilaku seorang bandar mologi. Saya berharap Anda sekali lagi subscribe, Anda share, Anda komen agar kami bisa secara instan menjawab. Dan sekali lagi salam cuan kepada Anda semua. Salam hangat dari channel Saham Profitku. Sampai bertemu di berikutnya.